Salam Bapak Ibu, kita bersyukur pada kesempatan ini kita bisa berjumpa melalui virtual ibadah AM 4 Juli 2021. Kita bersyukur pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Saya ucapkan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema kasih setia Tuhan abadi yang terdapat di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai yang ke-33. Sidang jemaat, dalam kehidupan kita tentu kita tidak terlepas dari namanya pergumulan, permasalahan, penderitaan, dan ratapan. Dalam hidup kita pasti ada pribadi lepas pribadi. Dalam kehidupan kita tentu seringkali kita merasa kadang hidup ini rasanya tanda petik ditinggalkan Tuhan, karena kita tidak memahami begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya, pengikut Yesus Kristus, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus Kristus dalam kehidupannya, orang yang bisa mengatakan kasih setia Tuhan itu abadi dalam hidupnya. Karena pernyataan ini tidak semua orang bisa mengatakannya ketika situasi tidak memungkinkan, kondisi tidak memungkinkan dalam hidupnya. Penderitaan datang, kesakitan menerpa. Kadangkala kita susah mengatakan syukur kepada Allah. Kasih Allah masih ada dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan abadi artinya kasih Tuhan itu ada selama-lamanya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bangsa Israel dalam kondisi pada saat itu mengalami peristiwa pembuangan ke negeri asing, di mana mereka dibuang. Mereka penuh dengan penderitaan dan tangisan. Kehidupan mereka diliputi dengan kesengsaraan. Semua yang pahit mereka rasakan dalam hidup mereka, dan akhirnya itu membawa mereka merasa putus asa, merasa mereka ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi Yeremia menguatkan mereka. Yeremia mengatakan bahwa kasih daripada Allah itu ada dalam kehidupan mereka. Makanya di ayat yang ke-22 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Ini menguatkan bangsa Israel pada saat itu, di mana ketika mereka di dalam pembuangan, keindahan, kemegahan, dan kekokohan Yerusalem, kekokohan bait Allah, tanah perjanjian musnah pada saat itu. Mereka putus asa dalam kehidupan mereka. Tetapi melalui Nabi Yeremia ini, dia menguatkan. Yeremia mengatakan kasih setia Tuhan pasti ada menghibur mereka ketika mereka dalam penderitaan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita juga sebagai orang Kristen pada saat ini, keputusasaan juga dialami oleh umat manusia sepanjang zaman. Karena penderitaan adalah bagian dari kehidupan kita, Bapak Ibu. Penyebab penderitaan itu bisa disebabkan oleh sakit penyakit, oleh kematian orang yang kita kasihi, oleh situasi, kondisi lingkungan kita, ekonomi kita, dimanapun kita berada. Itu setiap zaman ada dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi hal ini? Meyakini bahwa kasih setia Tuhan abadi dalam hidup kita. Kita sebagai orang Kristen, orang yang telah dipercayakan oleh Allah untuk terus menerima anugerah Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari, dalam situasi kondisi apapun
kita diingatkan, kita dikuatkan untuk terus bersandar kepada kasih karunia Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengamini pernyataan kasih setia Tuhan abadi dalam kehidupan kita? 3 kebenaran firman Tuhan yang harus kita pegang sebagai pegangan hidup kita sebagai orang percaya, orang yang telah mengikuti Yesus Kristus dalam kehidupannya hari lepas hari. 3 kebenaran firman Tuhan ini harus kita ingat, harus kita lakukan, dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita supaya kasih setia Tuhan itu abadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita mau melihat di ayat yang ke-25. Kita harus tetap mencari kebaikan Tuhan. Mencari kebaikan Tuhan ini mutlak dalam kehidupan kita. Apabila kita mengatakan bahwa kita ini betul-betul meyakini kasih setia Tuhan abadi dalam kehidupan kita. Mencari artinya betul mengusahakan kebaikan Tuhan. Kalau kita tidak pernah mencari, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah menemukan. Ada usaha terus kebaikan Tuhan kita jumpai dalam kehidupan kita. Melalui perenungan firman Tuhan, melalui perenungan kita, melalui naikkan pujian-pujian, kita mencari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita mengatakan Tuhan setia dalam hidup. Tuhan menyertai hidup saya, dan mampu kita mengatakan inilah kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, mencari kebaikan Tuhan juga harus kita betul-betul usahakan terus menerus, bukan sebatas rutinitas saja, tetapi ini kontinu, ini ada gaya hidup kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Oleh berjumpa dengan Allah dalam kehidupan kita dengan cara yang baru, seperti pada saat ini kita ibadah lewat virtual, sangat luar biasa. Cara Tuhan memelihara kita, ini tanda kita merespon bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih diizinkan untuk beribadah, berbakti. Kita masih diizinkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini, kita harus terus betul-betul mencari Tuhan, menjumpai Tuhan dengan cara-cara yang baru, supaya ada betul-betul kesadaran, ada perubahan hidup dalam kehidupan kita yang menunjukkan bahwa kita betul-betul meyakini kasih Tuhan itu abadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mengatakan bahwa apabila kita mencari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti kita akan menemukan. Ibarat kita mencari segala sesuatu yang hilang dalam hidup kita, kita akan terus. Makanya dikatakan ayat 25 dikatakan di situ, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari, yang mempunyai pengertian bahwa kita ini terus mempunyai kehausan, terus mempunyai kerinduan untuk bersekutu, berjumpa dengan Tuhan, mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan, mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang Kristen memang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Kita dianugerahkan keselamatan secara cuma-cuma. Kita ditebus dari lumpur dosa. Ini kasih karunia yang mahal. Tuhan telah mencari kita dan menemukan kita. Dan apa respon kita? Ya tentu kita mencari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu hal-hal yang memuliakan Tuhan. Hidup kita, cara bertingkah kita harus menunjukkan bahwa kita orang yang mencari kebaikan Tuhan. Itulah orang yang dikatakan bahwa dia memiliki komitmen, mengatakan, mengimani bahwa kasih setia Tuhan dalam kehidupannya abadi. Itu. Yang kedua, apabila kita mau mengatakan bahwa mengamini bahwa kasih setia Tuhan abadi dalam kehidupan kita, kita juga harus memiliki pertobatan dalam kehidupan kita. Ada pertobatan. Yang kedua, pegangan. Bangsa Israel, Yahudi pada saat itu dibuang karena hidup mereka tidak memuliakan Tuhan. Kebercelaan mereka, kejahatan mereka membawa pembentukan, pemrosesan Tuhan kepada mereka supaya mereka kembali ke jalur Tuhan. Makanya mereka meratap, mereka bersedih, mereka menyesal karena ketidaktaatan mereka.
Mereka tahu bahwa Tuhan itu setia dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tidak mau hidup setia kepada Tuhan, hidup berbakti kepada Tuhan, hidup mentaati Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu, yang Tuhan mau perubahan, pertobatan hidup dalam kehidupan mereka. Mereka dibuat, itu adalah proses pembentukan mereka, bagaimana mereka melihat kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita juga sebagai orang percaya, kita dituntut ada pertobatan dalam hidup, ada perubahan. Kita meninggalkan hal-hal yang bercela dalam kehidupan kita. Kita meninggalkan hal-hal yang tidak memuliakan dalam hidup kita. Memuliakan Tuhan dalam hidup kita itu mutlak. Apabila hidup kita tercemar dengan hal-hal yang tidak baik, mari kita tinggalkan, kita jauh, supaya kita betul-betul dikatakan mengamini kasih setia Tuhan itu abadi dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada menyertai kita. Apabila kita tidak mau berubah, berarti kita menyangkal kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, menyangkal kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, pertobatan ini penting, supaya pembentukan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Karena proses mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita adalah proses yang panjang, proses yang memerlukan kerja keras, komitmen yang kuat dari diri kita, yang bernama komitmen untuk meninggalkan kejahatan-kejahatan, meninggalkan ketidakbenaran yang ada dalam hidup kita, dan kita berkomitmen menuju kebenaran yang abadi, yaitu melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari mulai saat ini, apabila kita mengatakan kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan abadi dalam hidup kita, tentu kita mau bertobat, tentu kita mau meninggalkan kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya betul-betul rahmat-Nya, kasih-Nya Tuhan itu abadi dalam hidup kita. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, apabila kita mengatakan kasih setia Tuhan itu abadi dalam kehidupan kita, tentu kita dalam kehidupan kita harus mengubah ratapan menjadi pengharapan. Mengubah ratapan menjadi pengharapan tidak mudah, Bapak Ibu. Ketika kita sakit, ketika kita menderita, ketika kita sengsara, bagaimana kita bisa bangun memiliki pengharapan akan kasih setia Tuhan? Orang yang mengamini, orang yang mempercayai kasih setia Tuhan abadi dalam kehidupannya, orang yang bisa mengubah ratapan, mengubah pergumulan hidup, penderitaan hidup menjadi pengharapan. Bapak Ibu, ada cerita biografi hidup waktu semasa dia kecil, namanya Pani. Dia sakit mata, dibawa ke dokter, diobati, dikasih obat, rupanya salah, ada kesalahan sedikit oleh dokter, akhirnya mengakibatkan mata Pani ini buta total. Dari kecil, remaja, sampai muda, dia mengalami buta secara total. Bapak Ibu, tetapi di dalam situasi buta, tidak bisa melihat, dia memiliki pengharapan yang kuat. Akhirnya Bapak Ibu, dan pergumulan penderitaannya, dia menuliskan syair-syair lagu yang sering kita kenal, sering kita gaulkan, sering kita nyanyikan di dalam Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Itu adalah ditulis dikarang oleh Pani J. Crosby yang pada waktu kecil buta secara total, tetapi dia tidak mau terus bergulat dengan kebutaan, pergumulan itu, tetapi dia mempunyai pengharapan. Akhirnya dia menciptakan banyak lagu, ratusan bahkan ribuan lagu diciptakan. Salah satunya Selamat di Tangan Yesus.
di dalam Kidung Jemaat nomor 388 itu panidekos, itu artinya mengubah ratapan menjadi pengharapan. Kita juga supaya kita menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan abadi dalam kehidupan kita, kita harus mampu mengubah pergumulan kita, mengubah penderitaan kita, kesakitan, kepahitan hidup kita menjadi pengharapan. Pengharapan kasih setia Tuhan ada dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Pengharapan hidup yang kekal. Pengharapan bahwa Allah telah menebus dosa kita, telah mengangkat kita dari dosa. Kita telah diberikan keselamatan. Penyertaan Tuhan abadi dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu permasalahan hidup dalam kehidupan kita hari lepas hari itu sangat banyak. Di antaranya kita kadang menderita karena penyakit parah, sakit penyakit, karena kematian orang yang kita kasihi, situasi keluarga yang sangat berat, karena bencana alam, dan pada saat ini karena pandemi. Itu ada pergulatan hidup kita, pergumulan hidup kita, penderitaan. Situasi ini yang membawa kita bagaimana kita meratap, tetapi kita melihat kasih setia Tuhan itu abadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di hadapan penderitaan kita juga belajar menghadapinya dengan menguatkan kasih kita, tindakan kasih. Kita harus memiliki belas kasih yang amat bagi yang menderita dan yang akan kita tolong. Kita sebagai orang Kristen harus memiliki kasih di tengah-tengah penderitaan, di tengah situasi kondisi. Makanya Rasul Paulus menegaskan jemaat di Korintus, maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Pada saat itu, bagaimana jemaat di Makedonia, jemaat di Yerusalem menjadi contoh bagi jemaat di Korintus. Hal bagaimana bergandengan tangan menunjang pelayanan, bagaimana kesaksian iman mereka di tengah-tengah pergulatan hidup yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, laksanakan, lakukan. Dan kita dituntut juga apabila kita menyadari bahwa kasih setia Tuhan abadi dalam kehidupan kita, tentu hidup kita juga harus terus memiliki rasa kasih yang dalam dan menolong dan saling membantu satu sama lain. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya bagi kita pada saat ini di minggu pada saat ini kita ibadah melalui virtual, apa yang dapat kita kita pegang, kita aplikasikan dalam kehidupan kita firman Tuhan kali ini. Yang pertama, mari kita bersama-sama mulai saat ini kita tidak henti mencari Tuhan. Terus jangan kita jemu, jangan kita merasa kita dibatasi beribadah, enak-enak saja di rumah. Tetapi di rumahlah kita bagaimana berjumpa dengan Tuhan dalam keluarga kita, berjumpa dengan Tuhan dengan cara yang baru, mungkin melalui kelemahan kita. Disitulah terbuka kita perjumpaan kita. Mungkin dari pergumulan kita itu kita dibawa kembali untuk meruntuhkan semua keegoisan kita, kesombongan kita di hadapan Tuhan, untuk kita terus mencari Tuhan dan menemukan bersekutu dengan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Yang kedua, mari kita hidup dalam pertobatan, karena pertobatan ini sangat mutlak supaya pembentukan Tuhan nyata, ada perubahan hidup dalam hidup kita. Ketika ada perubahan hidup, kasih setia Tuhan abadi itu ada dalam hidup kita, berkat sukacita daripada Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dan yang terakhir, mari kita memiliki pengharapan dalam hidup kita. Kita mengubah ratapan menjadi pengharapan, supaya kita betul-betul mendapatkan sukacita, kekuatan, damai sejahtera di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah pergumulan hidup kita hari lepas hari, supaya kita mendapatkan sukacita yang abadi. Kasih setia Tuhan abadi dalam hidup kita, karena di dalam kitab Alkitab ini jelas
dikatakan tak berkesudahan kasih setia, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Allah menyertai kita manusia dalam segala kondisi. Kasih setia Tuhan abadi. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.